Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, saya Fernando Gideon Blolo dengan NIM 122370171. Dan saya Iqbal Yafianip dengan NIM 122370201. Yang kami hormati Bapak Rahmat Fadila, STMT, sebagai dosen pembimbing kami. Di sini kami ingin memaparkan hasil penelitian kami di PT Batu Intan Makmur Adiguna dengan judul penelitian yaitu analisis produktivitas alat gali muat dan alat angkut. Di sini ada latar belakang perusahaan dan latar belakang penelitian kami, yaitu yang pertama latar belakang perusahaan, kami melakukan penelitian di PT Batu Intan Makmur Adiguna atau yang biasa disebut PT Bima, yang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri pertambangan andesit yang terletak di Kabupaten Lampung Selatan dengan IUP seluas 25,30 hektar. Pada penelitian ini, kami membahas produktivitas alat gali muat dan angkut, efisiensi alat gali muat seperti ekskavator dan dump truck yang sangat menentukan kelancaran untuk pencapaian target produksi yang telah ditetapkan perusahaan. Di lapangan, sering ditemukan bahwa target produksi tidak tercapai. Oleh karena itu, kami perlu melakukan analisis produktivitas alat gali muat serta alat angkut agar target produksi dapat tercapai. Adapun rumusan masalah yang kami kaji, yang pertama, bagaimana aktivitas penambangan di PT Bima, berapa angka produktivitas alat gali muat dan alat angkut, apa saja faktor yang tercapainya target produksi. Adapun tujuan yang kami ambil, yang pertama, mengetahui aktivitas penambangan di PT Bima. Yang kedua, menghitung produktivitas alat gali muat pada PT Bima. Dan merekomendasi data rekomendasi yang telah kami buat untuk ketercapaian target produksi di PT Bima. Selanjutnya yaitu ada batasan masalah yang kami kaji. Yang pertama, analisis yang dilakukan hanya mencakup data dan kondisi selama rentan waktu 26 hari penelitian, yaitu dari tanggal 30 Juli, 30 Juni hingga 30 Juli 2025 di PT Bima. Yang kedua, analisis ini hanya mencakup tahap kegiatan, produktivitas alat gali muat dan angkut batu andesit dari front loading ke hopper. Untuk diagram alirnya tersendiri, yang pertama, dari analisis produktivitas alat gali muat dan alat angkut dalam proses penambangan. Kemudian, studi literatur, orientasi lapangan, pengambilan data, dan pengolahan data. Untuk datanya tersendiri dibagi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Kemudian, menganalisis data dan pembahasan. Untuk ketercapaian target produksi 1.650 ton per hari. Selesai. Hasil dan pembahasan. Oke, di sini efisiensi kerja adalah penilaian terhadap pelaksanaan suatu pekerjaan atau merupakan perbandingan antara waktu yang dipakai untuk bekerja dengan waktu yang tersedia. Kami menghitung efisiensi kerja di sini menggunakan rumus efisiensi kerja sama dengan waktu efisiensi dibagi dengan waktu yang tersedia dikali dengan 100%. Untuk mencari waktu efisiensinya sendiri, kami menggunakan waktu tersedia dikurang dengan waktu hambatan yang dapat dihindari dan ditambah dengan waktu hambatan yang tidak dapat dihindari. Di sini kami memperoleh data waktu hambatan yang dapat ditekan dan waktu hambatan yang tidak dapat ditekan. Untuk ekskavator sendiri, waktu hambatan yang dapat ditekan dengan total 35 menit dan untuk dump truck juga yaitu 35 menit. Untuk waktu hambatan yang tidak dapat ditekan, untuk ekskavator sendiri di sini 35 menit dan untuk dump truck yaitu 25 menit. Total waktu hambatan yang kami dapat yaitu untuk ekskavator 1,17 jam dan untuk dump truck sendiri 1,0 per jam. Setelah kami hitung, di sini kami mendapatkan efisiensi kerja pada penambangan andesit yaitu untuk alat dump truck memperoleh efisiensi kerja 0,87 dan untuk ekskavator dosen sendiri yaitu 0,84.
cycle time. Untuk cycle time itu tersendiri, waktu yang diperlukan alat mulai dari aktivitas pengisian atau pemuatan, loading, pengangkutan hauling untuk truk dan sejenisnya, atau swing, ekskavator, dan shovel, pengosongan atau dumping, kembali kosong, dan mempersiapkan posisi atau manuver untuk diisi atau dimuat. Di samping aktivitas-aktivitas tersebut, terdapat pula waktu menunggu atau delay time bila terjadi antrian untuk mengisi atau memuat. Kami menghitung cycle time alat gali muat menggunakan persamaan dari Komatsu 2006. Untuk cycle time itu tersendiri, kami mendapatkan rumus cycle time sama dengan waktu gali ditambah waktu putar isi, ditambah waktu menumpahkan, ditambah waktu putar kosong. Untuk menghitung cycle time alat angkut, kami menggunakan persamaan dari Komatsu. Untuk cycle time itu tersendiri, kami mendapatkan rumus waktu manuver loading ditambah waktu loading ditambah waktu angkut ditambah waktu persiapan dumping ditambah waktu dumping dan ditambah waktu kembali kosong. Untuk cycle time alat gali muat dan alat angkut yang kami analisis pada kegiatan penelitian ini, kami mendapatkan rata-rata cycle time untuk alat gali muat yaitu 0,43 menit. Untuk dump truck yaitu 26,4 menit. Oke, selanjutnya di sini untuk produktivitas sendiri, yaitu serangkaian kegiatan penambangan untuk mencapai target yang optimal pada aktivitas operasional alat. Faktor-faktor seperti jam kerja, jam operasional alat, waktu edar alat, ukuran bucket alat muat, faktor pengisian mangkuk atau bucket fill factor merupakan faktor penting yang mempengaruhi nilai produktivitas alat sendiri. Di sini kami menghitung produktivitas alat ekskavator menggunakan rumus produktivitas sama dengan produktivitas per siklus dikali dengan 60 per waktu edar dikali dengan efisiensi kerja alat. Untuk mencari produksi per siklusnya, kami menggunakan rumus kapasitas bucket dikali dengan faktor pengisian bucket atau bucket fill factor. Dan untuk produktivitas alat angkutnya, kami menggunakan rumus produktivitas per jam sama dengan produktivitas per siklus dikali dengan 60 per waktu edar dikali dengan efisiensi kerja alat dikali dengan jumlah dump truck. Untuk mencari produksi per siklus sendiri, kami menggunakan rumus jumlah pengisian bucket dikali dengan bucket capacity dikali dengan bucket fill factor. Di sini kami memperoleh perhitungan untuk produktivitas ekskavator yaitu 313,95 ton per jam dengan kapasitas bucket 1,8 meter kubik dengan bucket fill factor 0,7, efisiensi kerja alat 84%, densitas batu andesitnya itu 1,5 ton per meter kubik dan cycle time-nya itu 0,43 menit. Untuk produktivitas dump truck-nya, kami mendapatkan produktivitas dump truck yaitu 280,28 ton per jam dengan jumlah pengisian bucket yaitu 15, efisiensi kerjanya 87%, dan cycle time-nya 26,4 menit. Adapun mass faktor alat gali muat dan alat angkut. Mass faktor itu sendiri merupakan suatu faktor penting yang digunakan dalam penentuan jumlah alat agar terjadi sinkronisasi kerja. Apabila jumlah antara alat gali muat sesuai dengan alat angkut, akan tercapai efektivitas kerja yang optimal. Untuk mendapatkan faktor keserasian antara alat gali muat dan alat angkut dapat digunakan dengan rumus yang kami dapatkan dari jurnal, yaitu MF atau faktor keserasian sama dengan banyak passing dikali
jumlah alat angkut dikali cycle time alat gali per jumlah alat gali muat dikali cycle time alat angkut. Untuk hasil yang didapatkan dari mass factor yang kami analisis, yaitu jumlah alat angkut 5 unit, jumlah alat gali muat 2 unit, banyak pengisian 15 kali, waktu edar alat gali muat 0,43 menit, waktu edar alat angkut 26,4 menit. Untuk hasilnya kita mendapatkan mass factor 0,61. Hasil dan pembahasan rekomendasi. Di sini untuk data rekomendasinya sendiri kami menekan waktu edar untuk alat gali muat dan alat angkut, yaitu kemampuan alat gali muat dan alat angkut di sini kami tekan menjadi 25,42 detik atau 0,42 menit untuk rata-rata waktu edar ekskavator, dan untuk dump truck sendiri di sini 22,89 menit. Untuk perhitungan produktivitasnya sendiri setelah kami menekan waktu edarnya, kami mendapatkan untuk ekskavator produktivitasnya itu 319,15 ton per jam, dan untuk dump truck yaitu 454,35 ton per jam. Untuk mass factor yang kami analisis dan merekomendasikan dengan jumlah alat angkut 7 unit, jumlah alat gali muat 2 unit, banyak pengisian 15 kali, waktu edar gali muat 0,423 menit, waktu edar alat angkut 22,8 menit. Untuk match factor yang kami dapatkan 0,97. Pada penelitian kali ini, kami membuat kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil perhitungan produktivitas alat gali muat dan alat angkut pada kegiatan penambangan batu andesit di PT Bima masih berada di bawah target yang telah ditetapkan perusahaan. Pada kegiatan penambangan, produktivitas alat gali muat sebesar 313,95 ton per jam dan alat angkut 280,28 ton per jam. Dan untuk hasil perhitungan rekomendasi produksi kami yaitu untuk alat gali muat sebesar 319,15 ton per jam dan untuk alat angkut 454,35 ton per jam. Berdasarkan hasil penelitian kami di lapangan, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi produksi sehingga membuat target produksi tidak tercapai. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhinya ada geometri jalan sehingga membuat dump truck entry untuk manuver itu berkurang dan membuat kemampuan ekskavator berkurang. Jumlah dump truck yang kurang sehingga bisa mengurangi kemampuan ekskavator dan bisa menghambat jalannya produksi. Yang ketiga, nilai mass factor sebagai indikator kesesuaian alat juga menunjukkan kesinambungan antara unit. Pada kegiatan penambangan yang kami teliti di sana, kita mendapatkan nilai mass factor sebesar 0,61 untuk data aktualnya. Sedangkan untuk match factor yang kami rekomendasikan dari hasil penelitian kami yaitu 0,97. Untuk saran yang kami berikan untuk penelitian selanjutnya, yang pertama diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat meningkatkan perhitungan produktivitas dengan menggunakan rumus swell factor agar hasil yang didapatkan lebih representatif terhadap kondisi lapangan sebenarnya. Yang kedua, diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat menganalisis pengaruh kondisi jalan angkut terhadap cycle time untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi ketidaktercapaiannya produksi. Sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.